Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang konstitusi negara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dewi Luluatun Mufida dari kelas Psikologi B Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, dalam tema kali ini kita mempunyai 5 sub pembahasan. Yang pertama adalah konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang konstitusi. Yang keempat, argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi. Dan yang kelima adalah esensi dan urgensi konstitusi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Untuk memahami urgensi konstitusi, perlu diketahui fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme berdasarkan konstitusi dasar yang menjadi pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan penguasa dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang ketiga, memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang keempat, yaitu menjamin hak asasi warga negara. Yang kedua, yaitu perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi memiliki beberapa nilai penting. Yang pertama, nilai normatif. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum, tetapi berlaku dalam masyarakat secara efektif serta dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua, yaitu nilai nominal. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku namun tidak sempurna. Ketidaksempurnaan disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal Undang-Undang Dasar berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, yaitu nilai semantik, merupakan konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam mobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat melaksanakan kekuasaan politik. Konstitusi juga mempunyai macam-macamnya loh. Yang pertama ada konstitusi tertulis atau documentary constitution atau written constitution. Konstitusi ini merupakan aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perkehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis atau konvensi non-documentary institution. Konstitusi ini merupakan kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Selain itu, konstitusi juga mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, diakui dan digunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memperhatikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara teoritis, konstitusi dibagi menjadi 2 loh. Apa aja ya? Yang pertama, konstitusi politik. Konstitusi ini adalah berisi norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, dan hubungan antar lembaga negara. Yang kedua yaitu konstitusi sosial. Konstitusi ini adalah konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofi negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu. Sedangkan berdasarkan sifatnya, konstitusi dibagi menjadi 2. 1. Fleksibel atau luas, apabila Undang-Undang Dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan. Yang kedua, rigid atau kaku, apabila konstitusi atau Undang-Undang Dasar sulit diubah. Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan yang ketiga loh. Apa sih pembahasannya?
yaitu tentang sumber historis, sosiologis, dan politis tentang konstitusi. Menurut Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul Leviathan pada tahun 1651, ia mengajukan suatu argumentasi kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak. Primus inter pares adalah orang yang terpenting dan menonjol di antara orang-orang yang derajatnya sama. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi pada zamannya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut dengan konsep Divine Right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi dan berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XVI, Raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Ia mulai berkuasa penuh sejak wafat menteri utamanya yaitu Julius Kardinal Mazarin pada tahun 1661. Akibat pemerintahannya yang absurd, Louis XVI berkuasa dengan sewenang-wenang. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Dan ini sebenarnya sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan HAM berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Di Indonesia, terdapat aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan pemerintah negara yang mana aturan tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Tidak bisa dibayangkan kan bagaimana jadinya kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Pembahasan keempat yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik, bahkan semakin hari semakin bertambah parah, krisis yang terjadi meluas pada aspek politik, masyarakat sudah mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Oleh karena itu, timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut digagasi oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Sedangkan pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal masa reformasi, muncul beberapa tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut diutarakan oleh berbagai komponen bangsa, terutama mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: 1. Mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menghapus doktrin duit fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi. Akhirnya, kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu esensi dan urgensi konstitusi. Dalam perkembangannya,
Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Apa aja 4 kali perubahan itu? Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999, perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR 2002. Nah, itu tadi pembahasan tentang konstitusi negara. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.